Perkenalkan, nama saya Safina Nurzakia dari kelas 11 MIA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan membahas hasil kuesioner yang sudah saya sebar. Saya sebar berisikan 15 pertanyaan terkait peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Bisa dilihat pada diagram di samping. Diagram yang berwarna biru berarti tahu, dan diagram yang berwarna oranye berarti tidak tahu. Sebanyak 25% teman-teman hanya mengetahui adanya serangan umum 1 Maret 1949. Sisanya 75% tidak mengetahui penyebab terjadinya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 itu terjadi. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 atau Gubernur Militer 3 dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 yaitu Kolonel Bambang Sugeng untuk merebut kembali kota Yogyakarta, yang pada saat itu kota Yogyakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Indonesia kala itu baru saja merdeka, terpaksa harus menandatangani perjanjian Renville, seiring dengan kembalinya Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan dari Jepang. Sesuai dengan isi perjanjian tersebut, pemerintah memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Namun, pada bulan Desember 1948, Belanda melancarkan serangan ke wilayah Indonesia yang disebut Agresi Militer II oleh para pejuang Indonesia dan Operasi Gagak oleh para penjajah Belanda. Dengan serangan ini, Belanda berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia karena situasi Jakarta tidak aman setelah proklamasi kemerdekaan. Selain itu, Belanda juga menangkap para tokoh pemimpin Indonesia, diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Mereka ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Setelah Belanda menguasai Yogyakarta, kondisi ibu kota menjadi kacau. Indonesia tidak lagi berdaulat di ibu kotanya sendiri. Dampaknya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI didirikan di Bukit Tinggi. Perlawanan tentara negara Indonesia melalui serangan gerilya tidak mampu membalikan keadaan. Bahkan, Belanda mengumumkan bahwa tentara negara Indonesia telah lenyap. Kurang lebih 1 bulan setelah agresi militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1948, tentara negara Indonesia mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya. Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Dalam keadaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah tentara negara Indonesia melakukan serangan terhadap Belanda. Sejak September 1948, Letkol Dr. Wiliater Hutagalung diangkat menjadi perwira teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di wilayah Divisi 2 dan 3. Bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut. Melalui radio Rimba-Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna memutarbalikkan propaganda Belanda. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dalam rapat pimpinan tertinggi militer dan sipil di wilayah Gubernur Militer 3 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing, selain Gubernur Militer atau Panglima Divisi 3, juga hadir beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil. Letkol Wiliater Hutagalung yang pada waktu itu juga menjabat sebagai penasehat Gubernur Militer 3 menyampaikan gagasan yang telah disetujui oleh Panglima Besar Sudirman dan kemudian dibahas bersama-sama, yaitu 1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi 3 yang melibatkan Wekri 1, 2, dan 3. Kedua,
mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer Ketiga, mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi 3. 4. Harus berkoordinasi dengan Divisi 2 agar memperoleh efek lebih besar. 5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional. Untuk itu perlu mendapat dukungan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna berkoordinasi dengan pemancar radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat. Dan Unit Pepolit atau Pendidikan Politik Tentara Kementerian Pertahanan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi penggagas utama dari sebuah serangan mendadak di Yogyakarta. Menurut National Geographic Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan surat ke Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujuinya dan meminta Sultan untuk menemui Letkol Soeharto selaku Komandan Brigade 10 atau Wekreis 3. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengadakan pertemuan dengan Letkol Soeharto dan menghasilkan sebuah serangan, yaitu serangan umum pada 1 Maret 1949. Dalam serangan umum 1 Maret 1949, Letkol Soeharto bertugas sebagai komandan tertinggi pasukan gabungan. Letkol Soeharto memimpin serangan dari arah timur, Mayor Sarjono memimpin dari arah selatan, dan Mayor Kusno memimpin dari arah utara. Raungan sirena pada pukul 6 waktu Indonesia Barat menjadi pembuka serangan dadakan terhadap Belanda. Sekitar 2.500 tentara negara Indonesia ikut berpartisipasi dalam serangan ini. Serangan terhadap kota Solo juga dilakukan secara besar-besaran untuk menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade 9. Dat is allemaal buiten onze verwachting. Dat is allemaal beter dan spreken, kapitein. Laat de troepen verspreiden. Ja, kapitein. Wat moet ik doen? LMG-instelling. Zeg, jongen, doorvuren!
perkembangan setelah serangan umum 1 Maret 1949. Tentara Negara Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta hanya dalam kurun waktu selama 6 jam, tepat pukul 12 siang. Sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan Tentara Negara Indonesia mundur. Dengan keadaan seperti ini, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerugian di kedua belah pihak. Dalam serangan terhadap Jogja, pihak Indonesia mencatat korban sebagai berikut: 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, dan rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Menurut majalah Belanda, The Wapen Brother, terbitan Maret 1949, korban di pihak Belanda selama bulan Maret 1949 tercatat 200 orang tewas dan luka-luka. Mr. Alexander Andreas Maramis, yang berkedudukan di New Delhi, menggambarkan betapa gembiranya mereka mendengar siaran radio yang ditangkap dari Burma mengenai serangan besar-besaran Tentara Nasional Republik Indonesia terhadap Belanda. Berita tersebut menjadi headlines di berbagai media cetak yang terbit di India. Hal ini diungkapkan oleh Mr. Maramis kepada Dr. Wilyatar Hutagalung ketika bertemu pada tahun 50-an di Pulau Mas, Jakarta. Alasan Sultan Hamengkubuwono IX tidak ditangkap setelah serangan umum 1 Maret 1949. Karena kedudukannya yang istimewa, dikhawatirkan akan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Alasan serangan atas Yogyakarta 1 Maret 1949 tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di Medan Area Oktober 1945, Palagan Ambarawa 12-15 Desember 1945, Bandung Lautan Api, dan lain-lain, dan juga tidak melebihi semangat berjuang divisi Siliwangi ketika melakukan Long March, Gedung Juang 45. Pada tanggal 29 Februari tahun 2000, diselenggarakannya diskusi mengenai latar belakang serangan umum 1 Maret 1949 dan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dibangun di kota Yogyakarta di area sekitar Museum Benteng untuk memperingati perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.